Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Ya, yang saya hormati segenap mahasiswa ya dari program studi Magister Keperawatan semester 1. Kali ini kita akan berdiskusi tentang pengkajian keperawatan medikal bedah pada kasus DM tipe 2 ya. Kalau kita lihat di silabus atau RPKPS ada beberapa topik ya. Di situ ada DM tipe 1, DM tipe 2, terus gangguan tiroid. Yang mana kalau disampaikan dalam satu tatap muka tentu tidak akan cukup waktunya ya, apalagi Anda sebagai seorang magister ada target tertentu ya terkait dengan keluasan dan kedalaman dari pengkajian. Oleh karenanya untuk sesi pagi ini kita akan bahas di perkuliahan adalah DM tipe 2. Nanti untuk DM tipe 1 serta tiroid kita akan perdalamnya lewat penugasan. Oke. Kenapa yang DM tipe 2 ini menjadi concern saya? Karena memang ini adalah kasus yang sangat banyak ya, atau bisa dibilang bahkan paling banyak terjadi dalam konteks kasus diabetes. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali dengan doa terlebih dahulu, supaya pembelajaran kita diberikan kelancaran dan kita memperoleh ilmu yang bermanfaat. Berdoa, dipersilakan. Amin ya rabbal alamin. Saya share screen dulu ya. Ya, ini pertemuan pertama kita Bapak Ibu ya. Saya ucapkan selamat datang di program studi Magister Keperawatan. Ada beberapa nama yang familiar ya, baik yang di reguler maupun yang dari kelas RSSA. Semoga kita bisa banyak sharing ya. Ini sayangnya nggak bisa ketemu langsung sehingga nggak bisa interaksi langsung, cuman nanti nggak apa-apa ya. Kita ada sesi sinkronnya juga, yaitu untuk diskusi. Nah, semoga kita bisa saling bertukar banyak pengalaman ya di situ, baik dari Bapak Ibu yang di pendidikan maupun di pelayanan. Ya, salam hormat saya juga untuk para senior ya, guru-guru saya yang sekarang jadi teman diskusi ya di pembelajaran kali ini. Semoga ini bisa memberikan satu warna baru ya. Saya pun sebagai pengajar di sini juga sebenarnya mengharapkan ada kucuran pengalaman lah dari Bapak Ibu sekalian yang bisa di-share sehingga akan menambah wawasan ya atau keluasan berpikir dan memberikan pelayanan dari saya sendiri. Oke, nama saya Ahmad Hasim Wibisono, Bapak Ibu ya bisa dipanggil Hasim. Saat ini di Departemen Keperawatan Medikal Bedah. Nah, ini mungkin buat yang baru pertama ketemu, ini sedikit perkenalan supaya lebih enjoy lah nanti kalau misalkan ada momen ketemu ya. Ya, saya menyelesaikan pendidikan sarjana tahun 2009, Bapak Ibu di sini juga. Kemudian MKEP-nya saya selesai tahun 2013 di UI, terus waktu itu ada kesempatan ya untuk belajar lagi ya, memperdalam ilmu, tapi khusus tentang diabetes saja kali ini. Waktu itu ada sponsor dari pemerintah Australia tahun 2015 menyelesaikan Master of Nursing in Diabetes Management and Education. Oke, terus terakhir yang terbaru kemarin ini baru selesai studi spesialis. Ya, saya dibilang sangat terlambat ya spesialisnya. S2-nya selesai 2013, baru 7 tahun kemudian menyelesaikan spesialis. Karena berbagai macam faktor ya. Jadi ini satu kondisi yang unik memang pendidikan spesialis ini ya. Oke, untuk area praktek saya Bapak Ibu ya, selain diabetes juga wound care dan perawatan stoma. Jadi buat Bapak Ibu semua yang punya interest di bidang ini ya, baik interest dalam hal ngajar, meneliti maupun pelayanan, monggo kita bisa banyak diskusi ya. Tidak harus nunggu waktu kuliah atau jadwal online ya. Japri-japri aja itu sangat menyenangkan. Jadi monggo kita saling bertukar ilmu dan pengalaman. Sempat aktif di Rumah Sakit UB, waktu itu dibimbing juga sama Bu Erni dan kawan-kawan dalam mengawali komite keperawatan di sana. Terus saat ini juga bersama beberapa teman ya, kita membuat praktek mandiri perawat yang memang concern di bidang perawatan luka, stoma, dan edukasi diabetes. Ya, ini sekilas profil saya Bapak Ibu. Kalau mau main-main ke tempat praktek juga boleh, monggo ada di Maijen Panjaitan nomor 68 ya, di belakang Matos dekat kampus.
Nah, pada sesi kali ini, nah ini menarik ya. Jadi diabetes ini meskipun bisa dibilang topik yang sudah seperti kacang goreng ya, begitu banyak dibahas, begitu banyak diperkuliahkan. Cuman Anda sebagai seorang magister punya tanggung jawab tambahan akhirnya ya. Gampangnya harus ada pembeda ya, bagaimana kita memandang pasien diabetes ini sebagai seorang magister dibanding dengan mereka yang degree-nya di bawah Anda, S1 maupun diploma. Apa sih bedanya gitu ya. Kalau selama ini kita belajar tentang diabetes lebih banyak fokus saya rasa pada aspek-aspek parameter klinis dan intervensi yang bersifat fisik ya. Jadi bagaimana mengontrol gula darah, menggunakan terapi, menggunakan diet, menggunakan aktivitas fisik. Monitoringnya pun seputar glukosa darah, HbA1c, dan parameter-parameter lain. Nah, kali ini kita coba perdalam ya. Harapannya tentu bagi Bapak Ibu yang di pendidikan ya akan bisa memandang fenomena diabetes ini secara lebih luas, lebih komprehensif sebagai satu kondisi yang mencakup seluruh sisi kehidupan pasien. Nah, itu yang ingin saya tanamkan di sini ya. Dan bagi teman-teman yang di pelayanan, tentu karena Anda akan punya tim ya, nanti akan punya tim di bawah Anda. Nah, ini harapannya bisa drive. Drive itu mengarahkan ya, mengarahkan timnya supaya tata kelola pasien DM ini lebih komprehensif, lebih detail dan lebih akurat sehingga target glikemiknya pasien itu bisa tercapai. Ya, selama ini memang mayoritas ya di atas 70% lah pasien diabetes ini tidak mampu mencapai kontrol glikemiknya. Kenapa? Karena memang tim kesehatan ya, tidak cuma perawat ya, dokter ya, ahli gizi, farmasi juga ya, itu memandang diabetes ini masih belum komprehensif, masih parsial satu sisi. Apanya? Kerjanya itu yang digarap ya, karena banyak keterbatasan. Kita nggak bisa memungkiri memang sumber daya manusia ya terbatas, fasilitas pelayanan juga terbatas, beban kerja yang tinggi dan macam-macam gitu ya. Nah, jadi harapannya dari sesi yang singkat ini nanti ada beberapa perbaikan sistem ya pada ibu-ibu ataupun bapak-bapak di pelayanan ketika ketemu pasien diabetes itu biar pelayanannya lebih komprehensif yang tergarap. Oke. Nah, kita masuk dulu nanti singkat ya, singkat kita review tentang prinsip pengkajian pada pasien DM. Cuma nanti ada beberapa aspek tambahan ya yang lebih detail dari komponen pengkajiannya sehingga lebih dalam nanti pemahaman Anda dan keluasan sudut pandangnya. Terus yang kedua, bagaimana pemeriksaan laboratorium yang berkaitan dengan manajemen pasien DM. Yang ketiga adalah bagaimana nanti peserta didik mampu menginterpretasikan ya hasil pengkajian sehingga kalau sudah diinterpretasikan itu nanti bisa masuk dalam rencana perawatan atau nursing care plan dengan akurat. Nah, kita punya ini ya, kurang lebih nanti dalam waktu 60 menit ke depan perjalanan kita ya. Kita review sedikit ya nanti tentang diabetes itu sendiri. Saya yakin ini sudah punya pemahaman yang baik semua. Cuman biar satu persepsi saja ya, kita review sebentar. Terus kita mulai masuk ke konten pengkajiannya. Sebagaimana kita semua juga sudah tahu, pengkajian selalu diawali dengan anamnesis. Kali ini anamnesisnya tidak akan semua kita bahas kayak kuliah S1 ya, tapi kita coba fokuskan saja pada pengkajian yang memang khas pada diabetes, yang memang krusial pada diabetes, dan sering mungkin terlewatkan. Nah, ini yang akan menjadi fokus. Jadi kita nggak akan berbusa-busa bahas pengkajian secara format lengkap kayak S1 ya, itu kan sudah berlalu. Anda semua sudah kompeten dalam bidang itu saya yakin. Oke, jadi aspek-aspek penting ya dalam pengkajian anamnesa pasien dan keluarga, terus nanti baru masuk ke pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratori. Oke. Nah, nanti di dalam ini semua tentu akan ada konten yang berkaitan dengan interpretasi. Oke, Bapak Ibu ya, ini menarik sekali. Mari kita ikuti bersama dengan penuh antusias. Nah, oke, pertama kita lihat dulu data Bapak Ibu yang ada di luar sana ya. Ini di Indonesia, ini ternyata dari
hasil rilis International Diabetes Federation ya atau IDF, prevalensinya itu sekitar 6,25% dari seluruh populasi ya. 6,25% kalau dikali berapa penduduk kita ya? 260 juta ya. 260 juta kali 6,25% itu setidaknya 20 juta lah. 20 juta orang mengalami diabetes. 20 juta kalau dibagi 33 provinsi. Nah, berapa ketemunya? Sekitar 60.000 ya. Kalau diambil gambaran kasarnya ya. 60.000 apa? 600.000 ya. Ya, banyak ya pokoknya intinya ya, banyak. Dan yang lebih gawat lagi nih Bapak Ibu, ini hasil studi dari data Riskesdas ya, bukan data dari seluruhan populasi, tapi dari sampel Riskesdas. Itu dianalisis lagi ternyata kira-kira 10% dari partisipan Riskesdas itu berada dalam kondisi yang disebut dengan pre-diabetes. Nah, ini tentu juga sangat mengkhawatirkan nih. Kalau yang diabetesnya 6,25, pre-diabetesnya 10%, kurang lebih dari estimasi populasi. Ini jumlah yang sangat besar sekali. Dan kalau sampai 10% ini jatuh pada kondisi diabetes, itu akan jadi suatu bencana ya, suatu bencana. Karena ini jumlah yang sangat besar. Oke, terus Anda coba lihat di referensi ya terkait PAD, Peripheral Arterial Disease, atau penyakit arteri perifer. Diabetes itu termasuk 1 dari 12 faktor risiko utama terjadinya penyakit arteri perifer. Ya, dia ada di ranking 5 atau 6 gitu ya diabetes ini signifikansinya. Terus pada pasien-pasien yang punya luka diabetes itu lebih dari 15%-nya itu akan mengalami osteomielitis atau infeksi pada tulang. Yang mana kalau sudah osteomielitis ini risiko sepsis meningkat dan otomatis mortalitas serta morbiditas juga akan meningkat gitu ya. Nah, saya punya data yang menarik ini Bapak Ibu ya. Ternyata ditemukan nih data global ini ya. Post amputation mortality rate artinya angka kematian pasca amputasi. Ini didapatkan angka yang cukup tinggi ya. Jadi setahun pasca amputasi itu dikatakan angka mortalitasnya itu mencapai 13 hingga 40%. Cukup tinggi. Dan kalau rentangnya ini diperpanjang hingga 5 tahun, itu bisa mencapai 39 hingga 80% mortalitas pasien diabetes pasca amputasi. Ini tinggi sekali ya, jauh lebih tinggi dibandingkan angka mortalitas dari semua jenis kanker yang dikombin jadi satu. Sangat tinggi sekali. Ya memang range-nya juga lebar ya, Anda bisa lihat di situ, tergantung dari lokasi dan jenis amputasi. Tapi kalau kita lihat angka 80% ini kan signifikan ini ya. Luar biasa kematian pasca amputasinya. Ya, nah dari sini akhirnya IDF sepakat ya bahwa diabetes ini adalah masalah kesehatan global. Oke, baik negara maju, negara berkembang, negara nggak berkembang ya, semua itu mengalami stres, beban yang tinggi akibat dari perawatan diabetes yang besar. Nah, ini beberapa data tambahan ya, yang belum masuk tadi kayaknya ini. Jumlah DM yang tidak terdiagnosis ini sampai 50% dari yang terdiagnosa. Ini juga besar. Jadi pasien-pasien DM yang tidak tahu kalau dia DM. Nah, itu ya juga jumlahnya besar dan ini juga rawan menjadi sumber masalah nih bagi sistem pelayanan kesehatan. Oke. Terus komplikasi kronis juga sangat sering terjadi pada pasien diabetes ya. Banyak sekali organ yang akan terpengaruh ya akibat dari hiperglikemi kronis ini. Karena dia ikut aliran darah dan aliran darah itu menjangkau semua organ vital, maka semua organ vital pun bisa terpengaruh gitu ya. Nah, salah satu yang menjadi highlight adalah ulkus ulcerasi kaki. Ini dari pengamatan saya pribadi ya, bagaimana di Fasiankes mainstream ini pembiayaannya agak sulit, terutama yang menggunakan skema BPJS. Karena uangnya dibagi-bagi ya untuk perawatan yang lain, medikasi, pemeriksaan diagnostik, terus jasa tenaga kesehatan dan lain-lain, akhirnya sisa anggaran untuk perawatan luka ini sangat sedikit. Itu yang terjadi ya situasi di tempat kita dan itu nggak bisa dihindari ya, nggak bisa dihindari sehingga nggak masuk nih metode yang digunakan dengan kebutuhan luka itu sendiri untuk bisa sembuh gitu ya. Itu kenapa akhirnya angka amputasinya itu sangat tinggi ya. Data dari IDF itu
Di seluruh dunia ini ya, 30 detik sekali satu kaki diabetes teramputasi. Oke, 30 detik sekali, berarti semenit 2 kaki. 1 menit 2 kaki melayang ya akibat amputasi karena ulkus. Oke ya. Nah, DM tipe 2 memang yang paling sering ya, prevalensinya ini 85-90% dari keseluruhan jumlah pasien diabetes. Sisanya itu dibagi DM tipe 1, DM gestasional, dan DM tipe lain. Nah, ini tadi gambaran statistik Bapak Ibu ya, semoga bisa memberikan satu chemistry ya, bahwa diabetes ini nggak main-main ya. Diabetes ini nggak main-main, ini satu masalah yang hingga saat ini kita belum berhasil mengontrol ya. Saya sendiri mendengar statement dari petinggi Perkeni ya, bahwa kita belum berhasil mengontrol diabetes. Terlihat dari prevalensi, insiden, mortalitas, morbiditas itu yang naik terus. Oke, kita mulai masuk ke review materi tentang diabetes. Jadi yang dimaksud diabetes ini Bapak Ibu adalah suatu kondisi kronis ya, yang disebabkan oleh inherited, ini artinya yang diwariskan ya, atau acquired ini yang didapatkan. Oke. Apa yang didapatkan atau diwariskan ini adalah defisiensi dalam hal produksi insulin oleh pankreas, atau oleh karena ketidakefektifan dari insulin yang sudah diproduksi. Nah, ini dua kunci yang kita mesti pegang ya. Satu, produksi insulinnya yang kurang memang, atau yang kedua, insulinnya cukup tapi efeknya nggak begitu terasa. Oke, efeknya terlalu rendah dari jumlah yang ada, gitu ya. Sehingga hasilnya apa? Defisiensi ini akan menghasilkan satu peningkatan konsentrasi glukosa dalam darah, atau kita kenal dengan istilah hiperglikemi, gitu ya. Nah, kenapa dia bisa nggak efektif nih insulinnya? Rupanya terjadi resistensi, ya, ketidakpekaan dari reseptor terhadap insulin. Oke ya, nah pada DM tipe 2, Bapak Ibu, ini seringkali merupakan kombinasi ya, antara resistensi dan defisiensi. Oke, jadi kalau DM tipe 1 itu absolut dia defisiensi memang. Nggak ada insulinnya yang diproduksi. Tapi pada pasien tipe 2 itu masih ada insulin yang diproduksi. Bahkan tidak jarang insulinnya itu cukup sebenarnya dari segi jumlah, tapi dari segi efek itu sangat rendah, gitu ya. Oke, DM tipe 2 ini dulu dikenal dengan istilah NIDDM ya, non insulin dependent DM. Oke, tapi ini sudah nggak dipakai lagi terminologinya. Jadi nanti kalau Anda membuat karya tulis ilmiah atau semacamnya, tolong jangan lagi menggunakan istilah NIDDM. Oke, Bapak Ibu ya, kita lanjutkan. Nah, ini saya sajikan dulu bagaimana rentang respon glukosa darah dari manusia ya. Di kolom sebelah kiri ini ada tipe diabetesnya, ini FPG ini fasting plasma glucose ya, glukosa darah puasa, ini 2 jam setelah makan ya. Ini HbA1c. Nah, pada orang normal ya, pada individu normal gula darah puasa itu idealnya adalah kurang dari 100. Itu ideal ya. Ini yang diukurnya adalah 2 jam setidaknya setelah makan terakhir. Jadi 2 jam setelah sahur kalau Anda puasa betulan ya. Bukan setengah jam setelah sahur gitu ya, terus dicek, nah tentu masih belum mencapai kadar ini memang, karena itu belum masuk level puasa ya. Oke, terus 2 jam setelah makan atau acak lah ya, itu idealnya adalah tidak lebih dari 140 mg per dl. Ini orang normal. Nah, sekarang kita lihat kriteria diabetes. Orang disebut diabetes jika gula darah puasanya itu 126 mg per dl atau lebih, sementara 2 jam setelah makannya adalah 200 atau lebih. Nah, itu sudah masuk kriteria diagnosis DM ya. Kalau HbA1c 6,5 atau lebih. Oke. Ini belum terbahas tadi ya. Ini kalau normal kurang dari 5,6%. Jadi dia disebut positif DM kalau lebih dari sama dengan atau lebih dari 6,5%. Nah, ada selisih nih terus Bapak Ibu kalau Anda lihat ya. DM-nya yang puasa 126, yang normal 100. Nah, rentang di tengahnya ini adalah yang disebut dengan kondisi prediabetes. Oke ya. Jadi kadar gulanya sudah di atas normal, tapi belum mencapai kriteria diagnosa DM. Maka itu disebut dengan prediabetes. Nah, ini tadi yang 10% dari hasil Riskesdas tadi itu yang ini ya.
Nah, ini bahaya sekali kalau sampai yang prediabetes ini geser ke kanan, nah maka dia akan menjadi diabetes. Dan kalau sudah geser ke kanan, nggak bisa balik lagi ke kiri, Bapak Ibu ya. Nggak bisa. Nah, harapannya kita orang-orang prediabetes ini sudah terdeteksi nih dari awal, sudah terkelola, akhirnya dia gesernya ke kiri dalam rentang normal. Itu masih bisa. Ya. Nah, ini spektrum ya, rentang respon glukosa darah kita. Jadi kalau ada orang nanya glukosa darah normal berapa? Oh, kurang dari 200. Nah, itu perlu diluruskan Bapak Ibu ya. Tolong itu diluruskan ya. Jadi 200 itu adalah batas threshold diagnosis orang itu DM atau tidak. Tapi bukan berarti kalau kita ketemu orang gula darahnya 160, 180 kita bilang bagus. Oh, bagus pertahankan. Oh, jangan ya. Jangan. Kita harus mengacu pada ini kalau normal ya. Kalau normal harus 140 atau kurang. Nah, kalau pasien diabetes memang target kontrolnya itu adalah 180 kalau bisa. Gula darah sewaktu atau 2 jam setelah makannya tidak lebih dari 180. Itu target kontrolnya. Kenapa? Karena setelah dari hasil penelitian, kadar glukosa darah 180 itu sudah cukup untuk memberikan keamanan dari terjadinya komplikasi akut maupun kronis. Gitu ya. Jadi kalau 200 itu kriteria diagnosa, kalau 180 itu adalah target kontrol yang direkomendasikan. Normalnya 140. Nah, itu ya, tolong jangan sampai rancu lagi atau campur aduk di situ. Nah, kita sekarang bahas beberapa patofisiologi kunci ya dari diabetes. Pertama dari segi timing. Ya. DM tipe 2 ini slow ya. Jadi perkembangannya itu lambat dan gradual, bertahap tapi pelan ya, perlahan tapi pasti memburuk. Sehingga manifestasi itu seringkali baru muncul manifestasi ringan ya, baru muncul 30 tahun atau lebih. Oke ya, jadi sudah masuk usia dewasa. Gitu ya. Beda dengan tipe 1. Kalau tipe 1 ini mendadak sekali dan terjadinya di usia muda ya. Tahu-tahu pastinya kemarin-kemarin sehat, sekarang tiba-tiba pingsan tanpa sebab. Nah, setelah dicek tiba-tiba gula darahnya hiperglikemi berat. Nah, gitu ya. Nah, itu yang khas pada pasien DM tipe 1. Oke, terus etiologinya. Nah, ini ya etiologinya tadi yang dominan memang adalah resistensi insulin. Oke, pada pasien DM tipe 2. Defisit produksi insulin itu baru terjadi pada tahap yang sangat lanjut pada pasien DM tipe 2, Bapak Ibu ya. Jadi defisit produksi insulin itu karena sel betanya sudah pada rusak ya, sudah pada habis. Itu karena overuse, bekerja terlalu berat dalam waktu lama sehingga sel betanya rusak dan habis. Nah, itu biasanya terjadinya pada tahap yang sudah sangat lanjut pada pasien DM tipe 1. Sehingga banyak referensi mengatakan 80% pasien DM tipe 2 itu masalahnya adalah resistensi sebenarnya. Insulinnya ada dan cukup. Cuman sel reseptornya itu yang resisten gitu ya. Oke, sehingga kadang penggunaan terapi-terapi yang untuk meningkatkan produksi insulin ini tidak jadi lini pertama ya pada pasien DM tipe 2. Lini pertama pasti adalah obat-obatan untuk meningkatkan sensitivitas. Jadi mengurangi resistensi. Ditambah dengan apa? Lifestyle ya. Kontrol intake kalori sama aktivitas fisik. Oke, komplikasi. Nah, ini juga yang unik ya pada DM tipe 2 ini adalah DKA ya, ketoasidosis. Diabetik ketoasidosis ini jarang terjadi sebenarnya ya. Kalaupun terjadi ya itu tadi pada kondisi yang sangat berat atau pasien-pasien yang sangat tidak terkontrol dalam waktu lama. Oke, adanya ketoasidosis pada pasien DM tipe 2 Bapak Ibu itu yang menjadi penanda kalau insulinnya sangat sedikit. Jadi selama dia itu insulinnya itu sedikit ya, tidak sangat sedikit, sedikit saja itu sudah cukup untuk mencegah DKA atau KAD kalau Indonesianya ya. Tuh, sehingga yang sering terjadi komplikasi akutnya itu adalah HS, hiperglikemia, hiperosmolar state. Jadi pasiennya hiperglikemi berat, terjadi diuresis osmotik yang begitu masif, sehingga dia mengalami hipovolemi atau dehidrasi. Nah, itu HS. Oke, terus hipoglikemi juga sering terjadi, terutama pada pasien pengguna sulfonylurea ya, sulfonylurea maupun insulin injeksi. Nah, ini yang sering terjadi. Terus, nah banyak juga ditemui end organ damage, jadi kerusakan organ vital
karena komplikasi kronis. Oke ya, ini ada beberapa istilah yang beda, nanti kita bahas. Oke, terus satu hal yang menarik pada pasien DM itu adalah ini ya, pada tahap yang lanjut, mekanisme metabolisme karbohidrat ini terganggu harmonisasinya itu dengan sangat signifikan. Jadi kalau pada individu normal kayak kita ya, itu glikogenolisis, gluconeogenesis itu terjadi ketika glukosa darah lagi turun. Artinya kita lagi butuh energi, intake kita sedikit, nah maka tubuh akan mengkompensasi dengan gluconeogenesis, glikogenolisis untuk meningkatkan glukosa darah. Nah pada pasien DM ini nggak sinkron ya, jadi meskipun gula darahnya sudah tinggi, tapi gluconeogenesis tetap berlangsung terus. Jadi lemak terus dipecah, terus protein juga dipecah ya menjadi energi, termasuk juga glikogen. Nah, padahal sebenarnya gulanya lagi tinggi. Kenapa itu dipecah? Nah, itu terjadi ketidaksinkronan metabolisme di situ. Kenapa? Ini berkaitan dengan tadi pada tahap lanjut produksi insulin yang rendah. Jadi sel betanya sudah mulai habis. Ini pada tahap lanjut ya. Akhirnya yang terjadi apa? Hiperglikemi semakin berat dan pasien mengalami apa? Hiperlipidemia. Kenapa? Tadi karena lemak tubuh dipecah ya. Lemak suputan, lemak dari hepar dipecah menjadi asam lemak bebas masuk ke dalam sirkulasi darah. Sehingga kalau dicek profil lipidnya akan tinggi. Nah, ini Anda bisa lihat nanti pada pasien-pasien ya yang mengaku atau Anda tahu lah ya, mungkin orangnya ini sudah diet ya, sudah dietnya kalori terkontrol, rendah lemak, tapi ketika dicek kok lipidnya tinggi, profil lipidnya. Nah, ini bisa jadi sudah menjadi tanda tahap akhir karena sudah nggak sinkron lagi, insulinnya sudah sedikit. Nah, jadi Bapak Ibu perlu ingat ya bahwa insulin itu fungsinya nggak cuma berkaitan dengan transport glukosa ke dalam sel, Bapak Ibu. Insulin itu fungsinya juga menjadi regulator gluconeogenesis, glycogenolisis, lipolisis. Itu semua dikontrol oleh insulin. Jadi kalau insulinnya cukup, itu insya Allah glycogenolisis, gluconeogenesis, lipolisis itu akan terkontrol, ada remnya. Nah, problem baru terjadi kalau insulinnya ini sangat berkurang. Ini nggak ada remnya, jadi semua itu terjadi tanpa kontrol. Akhirnya gula darahnya sangat tinggi. Ya otomatis sangat sulit mencapai kontrol glikemik pada pasien-pasien seperti ini. Itu ya. Oke ya. Dan memang masalah utama ya pada 80% pasien diabetes ini adalah resistensi. Nah, ini sebenarnya kabar bagus ya. Kenapa? Karena resistensi ini reversibel sifatnya, bisa diperbaiki dan bisa kembali seperti semula. Gitu ya. Meskipun dia juga bisa kambuh lagi kalau tidak dikontrol dengan baik. Ya. Oke, Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada pertanyaan mohon dicatat dulu, kita akan diskusi di sesi yang sinkron. Jadi nanti di sesi yang sinkron kita nggak akan bahas slide lagi Bapak Ibu ya, tapi langsung diskusi pertanyaan yang ada dari perkuliahan. Nah, ini adalah yang disebut dengan ominous octet Bapak Ibu ya. Kalau Anda lihat di panduannya Perkeni terkini ya, 2015, Anda akan lihat ya bagaimana pada pasien DM tipe 2 itu hiperglikemi berefek pada banyak organ. Oke, yang pertama dari sel beta. Ini lama-kelamaan ya, kalau intake kalori terus tinggi, dia akan memproduksi insulin berlebih. Kalau resistensi tidak diturunkan, sama ya akan merangsang sel beta untuk menghasilkan insulin lebih tinggi. Akibatnya sel betanya akan burn out ya, lama-lama dia akan rusak dan habis. Dan sekali dia habis tidak akan ada sel pengganti Bapak Ibu ya. Oke, sehingga ini lama-lama akan habis dan jumlah insulin juga akan habis. Next adalah ginjal. Ginjal ini juga punya kemampuan dalam menyerap glukosa di urin. Itu sebabnya kenapa pada pasien normal itu harusnya tidak ada glukosa di urin. Oke. Nah, pada pasien diabetes terjadi peningkatan SGLT2. SGLT2 ini yang mengatur daya serap ginjal terhadap glukosa tadi ya. Jadi pada pasien diabetes itu SGLT2-nya naik, akhirnya glukosa dalam darah pun yang diserap oleh ginjal pun naik lagi dan itu dikembalikan ke dalam sirkulasi.
Oke, sebagian akan lolos ya, bocor terus ketemu di urin, bisa. Tapi mayoritas masih akan diserap oleh SGLT2, sehingga akhirnya nggak dibuang lewat urin ya, sehingga glukosa darah tetap tinggi. Oke. Terus ini ada sel lemak ya, yang ketiga, sel lemak dan jaringan adiposa ya. Ini akan mengalami resistensi insulin, jadi insulinnya ini nggak masuk ya ke dalam sel lemak, akhirnya terjadi pemecahan yang tidak terkontrol tadi, gitu ya. Oke ya. Jadi resistensi ini terjadi di banyak sel, banyak organ, banyak jaringan Bapak Ibu ya, termasuk di jaringan lemak sendiri. Jadi di jaringan lemak sendiri insulinnya nggak bisa masuk ke situ untuk berefek, untuk bekerja. Gitu ya. Akhirnya lipolisis meningkat, asam lemak darah meningkat. Nah, asam lemak darah yang meningkat ternyata terbukti meningkatkan resistensi hepar terhadap insulin juga. Nah, kita tahu hepar ini yang berperan utama dalam gluconeogenesis. Oke ya, sintesis glukosa dari bahan non-karbohidrat. Itu gluconeogenesis. Akhirnya hepar gluconeogenesis terus, non-stop. Karena salah satunya akibat peningkatan asam lemak bebas ini ya. Jadi hati-hati kalau ketemu pasien sudah mulai ada hasil USG-nya itu fatty liver Bapak Ibu ya. Nah, itu juga hati-hati karena kemampuan hepar nanti dalam menggunakan insulin bisa jadi menurun. Oke. Terus asam lemak bebas ini juga diketahui apa? Menghambat sintesis insulin oleh sel beta. Gitu ya. Jadi dibuntu oleh asam lemak bebas nih sekresi insulinnya. Kondisinya akan semakin berat kalau pasiennya obes Bapak Ibu. Nah, ini semakin berat lagi. Insulinnya bisa terjadi defisit lebih awal. Kalau tadi saya selalu menjelaskan di akhir itu ya. Nah, pada pasien obesitas bisa jadi lebih awal. Ya, sekresi insulinnya dihambat. Dan selain itu, pemecahan lemak ya kita tahu menghasilkan benda keton ya. Aseton, asetoasetat, dan beta hidroksibutirat. Ini 3 keluarga benda keton. Nah, yang biasanya dicek di pemeriksaan darah itu yang beta hidroksibutirat ya, karena dianggap paling representatif mewakili kadar keton. Oke, lanjutkan ya. Next adalah di sistem pencernaan. Terjadi penurunan incretin effect Bapak Ibu. Nah, ini coba nanti di googling ya, apa itu hormon-hormon incretin. Secara sederhana dapat saya katakan hormon incretin ini adalah hormon yang diproduksi oleh sistem pencernaan ya ketika ada karbohidrat masuk. Nah, hormon incretin ini akan masuk ke sirkulasi darah dan dia akan memberikan stimulasi pada sel beta pankreas untuk meningkatkan produksi insulin. Nah, jadi efeknya kayak sulfonilurea, kayak glibenclamid ya, efeknya incretin ini. Cuman dia terjadi secara alami. Gitu ya. Jadi itu salah satu mekanismenya kenapa setelah kita makan produksi insulin meningkat. Nah, salah satu stimulusnya adalah dari incretin. Dan ini bisa dilihat peningkatan produksi insulin itu lebih tinggi ya pada pasien yang intake glukosanya itu per oral dibanding per IV. Nah, ini menarik ya, menarik. Coba Anda hunting ya referensi kalau sempat ya, saya yakin sibuk ya mahasiswa. Bagaimana penelitian ya yang membedakan peningkatan jumlah sekresi insulin pada pasien yang intake glukosanya per oral dan per injeksi. Di situ akan Anda ketemu kesimpulan ya, kalau ternyata intake per oral itu lebih kuat dalam merangsang sekresi insulin. Oke. Nah, kenapa ini akhirnya menjadi salah satu target obat yang terbaru ya, bukan terbaru sih, yang relatif baru lah ya. Ada obat golongan DPP4 inhibitor. Nah, ini fungsinya adalah memperkuat efek incretin ini. Ini lebih safe, kenapa? Karena resiko hipoglikeminya lebih rendah nih efek incretin ini dibanding kalau pakai sulfonylurea. Tetap ada resiko hipoglikemi tetap ya. Oke, next di sel alfa. Nah, kita tahu di pankreas itu ada sel alfa, sel beta ya. Kerjanya kebalikan. Kalau sel alfa ini memproduksinya adalah glukagon. Yang mana glukagon ini fungsinya adalah meningkatkan glukosa darah. Nah, itu ya. Jadi kalau tadi akibat asam lemak bebas sel betanya terhambat membuat insulin, di sisi yang lain di sebelahnya sel alfanya ini justru sintesis glukagonnya loss, nggak terhambat. Oke, akhirnya glukosa darah naik. Itu ya. Nah, di otak sendiri terjadi resistensi juga ya. Ini sebenarnya satu kondisi yang agak jarang, bukan agak jarang sih, tapi agak
nggak dominan lah efeknya. Kenapa? Karena di sel saraf itu permeabilitas terhadap glukosa itu lebih tinggi, terutama di otak ya. Jadi glukosa itu lebih gampang masuk ke otak, gitu ya. Cuman ya namanya resistensi juga bisa terjadi dalam berbagai tingkatan ya. Kalau sudah terjadi resistensi di otak, ya otaknya akan selalu merasa lapar. Nah ini problem ya. Otaknya merasa dia hipoglikemi, jadi akhirnya meningkatkan instruksi untuk makan. Sensasi lapar itu naik. Nah ini kenapa terjadi manifestasi pasien DM itu salah satunya polifagi, banyak makan. Ya, padahal barusan makan nih orang, belum 1 jam ya, baru setengah jam makan, sudah lapar lagi. Nah itu polifagi ya. Nah ini yang terjadi karena efek otak ini tadi. Oke, pada otot juga sama ya, terjadi resistensi juga. Jadi glukosa nggak bisa masuk ke dalam sel otot, lemes badannya, untuk bergerak nggak ada tenaga. Terus sintesis glikogen dalam otot juga rendah. Nah, kita tahu kelebihan glukosa itu salah satunya disimpan dalam bentuk glikogen, Bapak Ibu ya. Oke. Terus terjadi oksidasi glukosa ya, glikolisis di dalam sel otot. Oke, terakhir adalah di liver ya. Nah, liver ini juga begitu ya. Jadi terjadi resistensi juga ya di liver. Akhirnya peningkatan apa? Hepatic glucose production. Jadi produksi glukosa basal ini naik. Produksi glukosa basal itu ini Bapak Ibu. Jadi dalam kondisi kita istirahat sekalipun kan butuh energi. Nah, itu yang mensuplai energinya adalah glukosa basal. Jadi ada namanya hepatic glucose production basal. Tujuannya adalah untuk menjaga organ-organ vital ini tetap tersuplai energi. Meskipun kita tidur, meskipun kita puasa. Gitu ya. Nah, pada kondisi diabetes, HGB-nya ini naik nih di atas kebutuhan. Jadi bisa naik 3 hingga 5 kali lipat. Oke. Sehingga akhirnya gula darah puasanya pun akan tinggi. Nah, itu loh ya maksudnya ya. Karena dia basal, bukan prandial. Tuh, ya. Oke, jadi kalau kita ketemu pasien gula darah puasa tinggi, nah berarti heparnya ini kemungkinan besar sudah resisten juga. Tuh ya. Nah, ini adalah ominous octet Bapak Ibu 8 apa ya? Ominous itu kejahatan ya artinya. Jadi 8 kondisi patologis yang membuat glukosa darah ini naik. Kedelapannya ini sinergis ya, bisa terjadi bersamaan. Nah, itu kenapa akhirnya tadi saya bilang kita harus melihat diabetes ini secara lebih komprehensif. Sekarang nggak cuma pankreas saja, tapi juga yang lain. Gitu ya. Nah, saya banyak pertanyaan yang mudah menggelitik ya. Apakah diabetes bisa dicegah? Nah, oke. Tolong semua punya jawaban masing-masing ya. Nanti pas sesi diskusi saya akan tanyakan nih, bagaimana pendapat Bapak Ibu ya. Apakah diabetes bisa dicegah? Bagaimana mencegahnya? Nah, ini coba nanti diformulasikan jawaban masing-masing. Terutama ini DM tipe 2 ya yang saya maksud ya. Oke. Nah, sekarang tanda dan gejala dari diabetes. Tanda gejala klasik ya, polidipsi, poliuri, polifagi. Ini sudah familiar semua. Lelah, lemah, ngantuan. Nah, ini ya. Ini juga sudah familiar semua. Nah, ini tambahannya adalah end organ damage ya. Jadi tanda-tanda yang muncul dari kerusakan organ vital. Kalau mata ya berarti kerusakan penglihatan ya. Kalau di kaki, ulcerasi, neuropati, hilang sensasi ya. Angiopati ini kerusakan pembuluh darah. Masalah kaki ya, ginjal ya sama ya. Sama lah. Manifestasinya kayak pasien CKD yang baru terdiagnosa. Oke, terus kalau ini tanda-tanda kronis ya, efek kronis. Kalau yang akut ini ya, akut ini biasanya berkaitan dengan hipoglikemi, hiperglikemi berat yang berakibat pada diuresis osmotik atau peningkatan kadar keton. Itu ya. Oke, jadi perubahan kesadaran ya, tanda-tanda pre-shock atau shock ya, pusing, kepala ringan ya, terus ketidaknyamanan di perut ya, kram perut, nyeri abdomen. Ini bisa mengindikasikan peningkatan keton. Oke, kalau ini saya rasa nggak ada masalah ya.
Ini semua sudah banyak dibahas di S1. Nah, kita sekarang ini review yang terakhir ya. Ini dari tadi kita masih review-review aja, enggak apa-apa. Review yang terakhir adalah bagaimana mengelola diabetes. Oke, kita tahu perjalanan pasien diabetes ya. Ini tipe 2, mayoritas memang ujung pangkal masalahnya ini pada perilaku kesehatan yang buruk ya. Dia tinggi lemak, tinggi kalori, minim aktivitas fisik. Di samping faktor predisposisi yang lain ya, kecenderungan genetik, faktor lingkungan. Oke, nah tentu orang-orang diabetes pertama kali terdiagnosa butuh apa? Penyesuaian secara psikis. Pasti kita sering ya lihat orang-orang yang baru pertama terdiagnosa diabetes, ini reaksinya pasti ya, terkejut ya, denial, anger, nah gitu ya, seperti respon kehilangan, menolak, marah atau takut bahkan ya, takut, cemas yang berlebihan itu bisa terjadi. Nah ini kita harus bereskan dulu nih di sini. Karena kalau psikisnya belum beres, dia nggak akan bisa melakukan manajemen diabetes secara mandiri, gitu ya. Kita harus bereskan dulu psikisnya, orangnya sudah tenang, copingnya sudah lumayan baik, baru kita ngomong manajemen diabetes. Oke, kalau berhasil, nah dia akan membentuk satu perilaku kesehatan baru. Nah ini kalau yang sekarang istilahnya yang viral apa? New normal gitu ya. Sebenarnya istilah new normal ini istilahnya aja yang baru, tapi situasinya itu sudah dari dulu terjadi ya pada pasien-pasien dengan kondisi kronis yang sudah membentuk pola hidup yang baru. Nah itu ya, kalau sukses. Kalau gagal ya sudah, ini yang mayoritas terjadi ya, pasien nggak mampu melakukan self management dengan baik. Ya, nah apa saja self managementnya? Penggunaan medikasi ya ini sebenarnya bukan urutan pertama ya. Yang pertama adalah diet, physical exercise, self monitoring ya. Kalau ini gagal baru nanti masuk obat. Nah, ini semua memang ada peran dari tenaga kesehatan. Tapi yang utama pelakunya tetap adalah pasien ya. 90% waktu perawatan diabetes itu adalah oleh pasien dan keluarga. Tenaga kesehatan cuma punya maksimal 5%. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke ya. Nah, ini semua baru bisa berjalan kalau pasien mendapatkan edukasi yang baik dari tenaga kesehatan. Ya, kita akan ngomong edukasi di sesi yang lain, karena edukasi sendiri oleh kita sendiri ini juga banyak problem sebenarnya. Bentar. Ngecek ini tadi sudah terrekod apa belum. Oke, kita sampai sini tadi ya. Edukasi. Oke ya, edukasi. Nah, satu saja keyword kunci dari saya. Karena kita topiknya pengkajian ya, nggak ngomong edukasi, tapi saya kasih satu clue dari Anda. Bahwa edukasi yang baik itu harus menghasilkan perubahan perilaku. Nah, itu ya. Jadi edukasi itu dikatakan berhasil kalau outputnya adalah perubahan perilaku, bukan tingkat pengetahuan. Nah, itu tolong dicamkan baik-baik ya Bapak Ibu ya. Edukasi diabetes yang baik, hasilnya itu adalah perubahan perilaku, bukan peningkatan pengetahuan saja. Oke, monggo silakan direfleksikan dalam pelayanan. Edukasi kita ini sudah baik apa belum? Gitu ya. Artinya kalau edukasinya itu belum menghasilkan perubahan perilaku, yang salah bukan pasiennya. Itu loh ya poinnya. Tapi yang perlu diperbaiki adalah metode edukasinya. Oke, cukup itu aja bocorannya soal edukasi. Kita semoga ada waktu membahas edukasi ini secara lebih detail ya, karena ini masalah. Di Indonesia paradigma edukasinya itu jauh di belakang negara-negara maju ya. Tapi ya Anda kan nggak menyadari, jadi nggak pusing. Yang pusing yang menyadari, yang sudah belajar ini. Kayak saya ini merasa tanggung jawabnya besar sekali dan belum berhasil mencapainya. Oke, terus ini kita coba kaitkan ya kondisi diabetes yang sudah kita review banyak tadi dengan model pelayanan kronis. Kalau di jurusan kita ya visinya kan chronic care.
nursing ya. Nah, ini mengacu pada chronic care model di mana di situ ada 5 komponen yang harus dipenuhi ketika kita ingin menerapkan chronic care model ini dalam pelayanan pasien. Pertama adalah pelayanan profesional multidisiplin. Nggak cuma multidisiplin isinya banyak orang saja, tapi setiap anggota tim punya peran dan tugas tertentu yang memang sudah dibagi-bagi. Itu ya, punya kewenangan masing-masing. Oke, berfungsi sesuai perannya. Itu satu. Yang kedua, well-planned interaction. Nah, setiap interaksi dalam model keperawatan kronis ini harus terencana. Pertemuan pertama, follow-up pertama itu mau ngapain, apa yang mau dicapai. Pertemuan kedua, itu apa yang mau dicapai dari pasien. Itu semua sudah ada targetnya. Gitu ya. Yang ketiga adalah pakai pendekatan apa? Case management. Jadi ada seorang case manager yang bergerak sebagai apa? Pusat penentu jalannya perawatan pasien. Kini pasien mau diarahkan kemana, harus ketemu siapa, gitu ya. Nah itu harus mengunjungi Fasiankes mana, itu adalah case manager perannya. Agak berbeda dengan case manager versi administrasi ya, BPJS. Case manager itu biasanya berkaitan dengan klaim ya, yang mengatur dirijen dari proses sinkronisasi dengan klaim BPJS. Oke, terus follow up-nya harus bertahap dan rutin. Nah, ini juga sinkron dengan yang seberangnya ini ya. Jadi dia terencana dan bertahap. Jadi misalkan pasien kita ini gula darahnya masih tinggi terus, kita punya target penurunan gula darah. Nah, itu bertahap, harus ada capaiannya. Pertemuan pertama dia menguasai diet dulu. Pertemuan kedua latihan diet. Pertemuan ketiga kita mengevaluasi hasil dietnya. Oh, sudah bagus, lanjut aktivitas fisik. Nah, bertahap, satu persatu. Itu namanya stepwise. Oke, jadi nggak bisa pasien itu serta-merta dalam satu kesempatan itu digelontor diet, aktivitas fisik, obat. Nah, sekaligus itu nggak bisa. Nggak akan efektif. Oke. Dan yang terakhir adalah pemberian asuhan yang peka budaya, memperhatikan aspek sosial dan spiritual pasien. Jadi kita harus bisa mengharmonisasikan antara budaya dan perawatan. Oke. Karena kalau saran dari kita atau metode kontrol glukosanya itu tidak sejalan dengan budaya dan kepercayaan, itu biasanya rawan terjadi problem ya. Jadi kita harus bisa cari celah di situ. Nah, ini juga nanti kita akan bahas di sesi chronic care model ya, saya rasa. Nah, sekarang kita baru masuk ke pengkajian. Bapak Ibu sekarang sudah dapat gambaran ya, bagaimana tadi diabetes itu sifatnya sangat multisistem, banyak sistem tubuh yang terlibat, multidimensional. Nah, artinya tidak hanya aspek fisik saja, tapi juga psikologis, sosial, spiritual pasien, ngefek ke gula darahnya. Oke, jadi Anda sebagai seorang magister harus bisa memberikan proporsi lebih pada aspek multidimensional ini. Jangan cuma fisik saja yang diperhatikan. Ya. Bisa jadi fisik ini cuma ujungnya loh ya, tapi di belakangnya itu justru faktor yang signifikan adalah psikososial pasien. Oke, dan terakhir adalah multimodalitas ya. Jadi modalitas dalam pengkajian maupun dalam intervensi itu banyak ya. Ada medikasi, aktivitas fisik, diet, ada edukasi, dan lain-lain. Oke ya. Nah, kita mulai masuk ke yang pertama, anamnesa pasien dengan diabetes. Apa saja yang harus kita dapatkan? Data-data penting yang akan menunjang kita ya sebagai seorang perawat profesional dalam menyusun rencana asuhan keperawatan. Pertama adalah wajib kita cek riwayat penyakit terdahulu maupun sekarang. Itu ya. Kita nanti akan bahas di slide berikutnya untuk yang ini. Next adalah riwayat keluarga dan budaya. Ya, kita tahu keluarga yang DM itu akan berkontribusi terhadap terjadinya DM pada generasi setelahnya. Oke, jadi ini wajib kita lihat. Kenapa? Kalau pasien kita itu ternyata masih pre-diabetes, nah harus segera diintervensi. Terus kalau pasien kita ini punya saudara, nah akhirnya harus jadi apa? OTG ya, orang tanpa gejala yang harus diintervensi gitu ya. Oke, terus pola makan keluarga, nah ini juga harus dikaji teman-teman ya.
Jadi kadang kita sulit menyuruh pasien diet, tapi pola makan keluarganya itu problem, gitu ya. Nggak mungkin dia akan jadi orang yang alien ya, pola makannya beda sendiri dengan anggota keluarga yang lain, itu sangat sulit. Kalaupun bisa itu nggak akan bertahan lama ya, berat. Oke. Beberapa kelompok etnis ras punya pola makan yang berbeda-beda. Ya, saya punya contoh pasien kita pernah dari etnis Arab ya, tinggalnya di Embong Arab itu kalau di Malang Anda tahu, rumah makan Kairo. Nah, itu kan pola makannya ya seperti itu ya, sate, kare, gulai yang berlemak-lemak. Nah, bagaimana caranya mencapai kontrol glikemik pada pasien dengan lingkungan seperti ini? Nah, apakah budaya tadi ya ada caranya. Tetap kita izinkan dia ya untuk mempraktekkan pola makan yang selama ini ada, gitu ya. Cuman mainnya kita di jumlah, gitu loh ya. Mainnya kita di jumlah. Oh, jumlah kare gulenya dikurangi dong. Nah, gitu ya. Tetap ngambil enggak apa-apa tapi dikurangi. Kalau masih lapar ganti apa? Nah, ganti sumber makanan lain yang rendah kalori. Misalkan sayuran ya. Sayurannya pun bisa bervariasi cara mengolahnya. Nah, contoh seperti itu ya. Oke, jadi pola makan keluarga. Etnis Jogja, Jawa Tengah, nah itu bumbunya pasti manis-manis semua. Banyak gula, banyak kecap. Nah, tentu strategi edukasinya akan beda nanti kan gitu kan. Orang Aceh yang paling asik nih. Orang Aceh itu hampir kayak orang Arab makanya ya, suka daging, suka kari. Cuma bedanya orang Aceh ini penggila kopi. Nah, gitu ya. Sehari itu bisa 3 sampai 4 kali ngopi. Tuh ya. Kalau sekali ngopi kan kalau tanpa gula juga kurang sedap ya. Nah, kopi pasti disertai gula. Nah, itu akhirnya problem juga. Bagaimana strateginya? Edukasinya beda dengan yang Arab tadi, beda dengan yang Jawa Tengah tadi. Gitu loh ya. Jadi itu kenapa Anda mesti bisa menginterpretasikan pola makan keluarga, ini kaitannya bagaimana, terus intervensinya nanti bagaimana. Itu penting ya. Nah, ini yang mungkin nggak banyak dikaji oleh jenjang pendidikan di bawah Anda. Jadi sekarang Anda sudah S2, ini harus masuk dalam poin krusial pengkajian. Oke, aspek budaya dalam tata laksana DM. Ini juga sama ya, kita harus kaji. Oh, kalau DM itu harus makan daun A, daun B, daun C. Harus makan bahan makanan A, B, C. Nah, itu kita harus lihat. Kalau ternyata dia itu nggak ngefek lah ya terhadap keseimbangan metabolisme karbohidrat, is oke. Bisa diterapkan sambil jalan advis terapi dari kita. Itu ya. Tapi kalau ternyata itu bertentangan, nah ini juga perlu pendekatan nantinya. Oke, terus yang ketiga, selain keluarga dan budaya, juga kebiasaan individu itu sendiri ya. Pola makannya dia bagaimana, pola aktivitasnya, hobi, makanan kesukaan, terus pola apa ya, snacking, cemilan. Nah, itu juga harus kita lihat. Oke. Nah, kalau di negara-negara maju Bapak Ibu ya, kayak di Australia itu ini menjadi salah satu titik tekan pengkajian. Ya, pasien-pasien di sana itu rata-rata sukanya cola. Makanan minuman bersoda, wine. Nah, itu ya. Itu yang menjadi favoritnya. Nah, sehingga kita harus memodifikasi juga ya. Memodifikasi juga kita lihat bagaimana caranya biar hobinya ini tetap berjalan, tapi kontrol glukosanya ini tetap ada kuat. Nah, ini yang kita kejar. Oke, terus profil psikososial pasien tersebut sendiri ya. Ini juga harus kita kaji nih, mulai dari tingkat pengetahuan tentang DM bagaimana. Ya, DM itu apa? Bagaimana cara mengelolanya? Terus persepsi terhadap penyakitnya maupun terapinya. Ini juga penting ya. Banyak orang masih menganggap loh ya, DM ini kayak gelinu, diobati selesai. Ya, minum obat, istirahat, selesai. Nah, ini persepsi yang berbahaya. Kalau seperti itu, kontrol glukosanya nggak akan tercapai dalam waktu lama ya. Oke, persepsi. Terus lingkungan sosial masyarakat ya. Kebiasaan masyarakat di tempatnya, tempat kerjanya itu seperti apa ya. Kalau orang metropolitan itu rata-rata pulang kerja nggak langsung pulang ya, karena jalanan macet mereka nongkrong di kafe dulu, makan-makan buahnya.
kenyang, baru pulang. Sampai rumah tinggal tidur, besok pagi berangkat lagi. Nah, itu kalau ritme orang metropolitan ya, Jakarta, Surabaya, kayak gitu. Kalau di Malang lain lagi. Nah, itu kita lihat ya bagaimana kebiasaan lingkungannya. Oh, dia ini kerjaannya adalah seorang programmer IT. WFH terus dari dulu ya, di rumah, di depan laptop, duduk berjam-jam, sajiannya gonta-ganti. Habis kopi, rokok, habis itu roti, habis itu mie, nah, habis itu apalagi, nah gitu terus. Nah, ini juga satu hal yang perlu kita modifikasi. Nah, jadi menarik ya Bapak Ibu ya. Sampai sini aja kita sudah dapat gambaran betapa bervariasinya kondisi pasien diabetes, betapa bervariasinya faktor-faktor yang bisa berpengaruh terhadap kontrol glukosanya. Jadi sangat naif sekali kalau kita itu hanya meng-KIE pasien itu, oh ini obatnya ya, begini cara pakainya, selesai. Oh ini ya pola makannya dikurangi nasinya ya, selesai. Nah gitu ya. Kok aneh gitu loh ya. Akhirnya begitu kita melihat skupnya sebegini luas, faktor yang berpengaruh begitu banyak, edukasi kita begitu sederhana. Terus kalau pasiennya nggak patuh, kita langsung ngejudge, oh ini pasiennya sulit nih diedukasi. Loh, sulitnya di mana gitu ya. Orang kebiasaan dia aja kita nggak tahu. Mungkin dia sudah mengurangi nasinya, tapi karena dia tadi penggemar kopi, ngopinya terus, gulanya banyak. Ya, akhirnya gula darah tinggi. Pasien apakah merasa dia salah? Enggak, oh saya sudah ngurangi kok makan saya. Nah, gitu loh ya. Nah, itu contoh ya. Nah, dari sini akhirnya kita harapkan ya, faktor keluarga itu kita dapat gambaran akhirnya seperti apa. Lingkungan di keluarganya secara genetik keturunan seperti apa gitu ya. Terus poin yang pertama ya dari riwayat penyakit ini kita jadi tahu status penyakitnya. Oh, ini orang kayaknya masih baru nih terdiagnosa, belum ada riwayat penyakit atau komplikasi kronis. Nah, gitu ya. Beda lagi ceritanya kalau ternyata setelah kita riwayat penyakit terdahulu ini sering hipoglikemi. Wah, ini bahaya ini pasien ya. Itu contoh ya. Terus dimensi psikososial pasien akhirnya juga kita menguasai sepenuhnya. Bagaimana pengetahuannya, kebiasaannya ya, termasuk personal habitnya, makanan favoritnya, snackingnya apa gitu ya. Nah, dari sini akhirnya anamnesis kita akhirnya tercapai ya, lengkap dan menjadi satu sumber data yang sangat penting bagi kita dalam nantinya membantu pasien memodifikasi lifestyle-nya sedikit demi sedikit. Ingat ya, sedikit demi sedikit. Jangan radikal, drastis perubahannya. Nah, dari sini nanti akan tercapai ya satu rencana perawatan pasien yang pasien center, berpusat pada pasien dan berbeda antara pasien satu dengan yang lain. Oke ya. Nah, ini apakah bisa diterapkan? Ya, monggo. Silakan Anda refleksi dari tempat kerjanya, dari tempat pasienkes di tempat Anda berada. Bisa tercapai nggak ini? Gitu ya. Kalau ternyata nggak bisa tercapai atau nggak pernah dilaksanakan, ya sudah ya, jangan heran kalau glukosa darah pasiennya itu tetap aja tinggi terus. Antrian di dokter-dokter endokrin itu panjang terus ya. Oke. Nah, ini saya jadi teringat ya. Antrian di dokter endokrin panjang. Itu juga nggak cocok ya sebenarnya untuk perawatan pasien kronis. Ingat tadi, chronic care model ya, harus multidisiplin. Nggak bisa hanya satu disiplin ilmu saja bisa mencapai target. Jadi harus ada model lain yang Anda kembangkan nantinya. Gimana biar multidisiplin ini jalan. Akhirnya bebannya itu nggak cuma di satu profesi kesehatan. Itu ya. Oke, riwayat penyakit. Ini saya perdalam sedikit. Ya. Jadi, riwayat terdahulu ya, riwayat komplikasi akut. Ini penting dikaji. Kenapa? Karena kalau ada riwayat akut komplikasi yang cenderung terjadi berulang, entah itu HHS, entah itu ketoasidosis, entah itu hipoglikemi, ini menandakan beberapa kemungkinan. Yang pertama, ini kemampuan tubuh dalam defense, mempertahankan diri ini sudah nggak jalan. Itu ya. Kan setiap kondisi itu sebenarnya tubuh punya kemampuan defense, pertahanan diri. Nah, ini pada pasien ini kalau riwayatnya berulang berarti sudah nggak jalan. Yang kedua bisa mengindikasikan bahwa sudah banyak organ yang trouble, gitu ya.
Sudah terlalu banyak organ yang trouble sehingga masalahnya ini terjadi berulang terus. Oke, sama yang ketiga tentu adalah manajemen yang tidak adekuat. Artinya pasiennya ya sudah nggak mengontrol diabetesnya karena berbagai sebab. Oke. Terus riwayat komplikasi kronis juga kita mesti lihat ya, karena ini akan sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup pasien serta keberlangsungan tubuhnya. Jadi kalau sudah ada riwayat jantung sebelumnya, nah ada riwayat stroke, nah ini harus benar-benar diperhatikan dan harus ditekankan kepada pasien dan kita juga ya, bahwa ini pasien sudah terjadi masalah, jangan sampai memberat, gitu ya. Oke, terus riwayat perawatan sebelumnya dan hal penting lainnya ya. Riwayat perawatan sebelumnya, apakah dia pernah operasi? Apakah dia rutin hemodialisis? Nah, seperti itu ya, contoh ya. Apakah dia sudah pernah menggunakan insulin? Oh, sudah pernah Pak dulu pakai insulin, tapi karena sulit kita nggak pakai. Nah, pastinya gitu ya. Nah, ini problem juga ya, karena kalau dokter sudah meresepkan insulin, biasanya ini orang butuh ya dan tergantung pada insulin dulu pada tahap ini untuk mencapai kontrolnya. Sehingga kalau insulinnya di-off-kan, nah sulit mencapainya, gitu ya. Apakah terapi insulin ini permanen? Tidak ya sebenarnya. Memang pada tahap tertentu dia permanen karena dia life saving, menyelamatkan nyawa. Tapi kalau pasien pada dasarnya masalahnya pasti pada resistensi, itu insulin ini akan bisa dilakukan titrasi ya, penurunan dosis bahkan sampai off. Itu bisa. Kalau masalahnya resistensi, karena pankreasnya masih bagus. Gitu ya. Tapi kalau pankreasnya sudah rusak, nah ini wajib insulin terus ya. Oke, ini untuk pengkajian riwayat sebelumnya. Untuk yang sekarang, ini adalah event saat ini yang terjadi, yang menjadikan pasien mencari pelayanan kesehatan. Nah, seringkali ya karena dua hal ya. Pertama karena komplikasi akut, yang kedua adalah kondisi kronis yang memburuk. Jadi akut worsening. Oke, jadi keluhan utama kita kaji diperdalam ya, PGRST sudah familiar semua. Tindakan yang sudah dilakukan di rumah, kapan, terus dibawa ke rumah sakit ini sudah delay berapa lama. Nah, ini harus dilihat juga. Oke, ini bukan ya. Jadi dua komponen itu ya. Oke, ini riwayat keluarga ya. Diketahui memang ya bahwa first degree of relative. Jadi turunan langsung ya. Tingkat pertama ini punya resiko 3 kali lipat lebih tinggi untuk mengalami DM tipe 2. Oke, jadi nggak mesti DM, tapi resikonya 3 kali lebih tinggi. Itu yang menjadi perhatian ya. Jadi tolong kalau Anda ketemu pasien hipertensi tapi nggak DM misalkan ya, tapi orang tuanya DM, nah itu sudah harus jadi project nih, edukasi ya. Teman, keluarga ya, yang keluarganya salah satu ada DM, orang tuanya, nah harus pencegahan sejak dini. Harus new normal sejak sekarang. Oke, terus pertumbuhan selama dalam janin atau kandungan ya, ini juga menjadi salah satu prediktor penting. Jadi kalau ada ibu hamil, harus dipastikan ya, beliaunya itu nggak DM atau nggak gestasional diabetes. Itu yang pertama. Terus juga kadar glukosa darahnya kalau bisa ibu hamil dijaga rentang normal. Jangan sampai rentang prediabetes. Oke, karena nanti akan berkontribusi terhadap janinnya. Oke, terus yang kedua adalah kembar ya, ini yang resiko sangat tinggi ya, kembar. Ada anak kembar monozigot. Nah, kembar identik. Yang satu DM, nah yang satunya ini kemungkinan sangat besar juga DM. Jadi harus segera di screening. Kalau ternyata nggak DM, nah dia harus sudah hidup layaknya orang DM ya, mengontrol kalori, aktivitas fisik. Oke, terakhir adalah kerentanan dari kelompok ras atau etnis ya. Kalau di Indonesia ini saya belum nemu ya referensi yang mengatakan ras mana sih yang rentan diabetes di Indonesia itu. Ini saya belum nemu. Misalkan Bapak Ibu ada yang nemu, sangat baik sekali kalau bisa di-share ya. Tapi ada beberapa contoh memang semasa saya studi di Australia itu
kelompok-kelompok etnis aborigin, ya, bangsa asli Australia itu ya, itu resiko DM-nya sangat tinggi. Kenapa? Karena secara genetik tubuhnya ini didesain untuk sangat aktif secara fisik ya, berburu, menjelajah gitu ya, membuka lahan, membangun tempat tinggal, nomaden. Nah, itu kan semua aktivitas yang butuh energi. Nah, itu gennya itu seperti itu. Tapi sekarang kehidupan orang aborigin lebih mudah ya. Makanan ada, fast food banyak, akhirnya mereka secara fisik aktivitasnya rendah, secara intake meningkat. Nah, itu kasihan sekali ya. Di sini ini rentan sekali terhadap diabetes. Sama dengan bangsa asli New Zealand, Selandia Baru itu begitu juga suku Maori sama. Nah, di Indonesia saya belum nemu ya kajian genetik terhadap risiko diabetes. Nah, ini adalah profil ya masalah psikososial yang banyak terjadi pada pasien DM. Integritas psikososial ini pondasi utama Bapak Ibu ya. Seseorang itu akan mampu atau tidak melakukan self management diabetes. Oke. Kalau psikososialnya jelek, jangan harap dia akan bisa ya melakukan self management, mengatur diet, menggunakan obat dengan bagus, aktivitas fisik itu akan sulit kalau psikososialnya jelek. Oke, jadi aspek psikososial ini sangat berkaitan dengan kemampuan pasien dalam melakukan self management. Oke ya. Jadi kondisi psikososial yang bagus itu akan menjadi pondasi dari kesiapan dalam belajar, menyerap informasi, dan kesiapan untuk merubah perilaku. Gitu loh ya. Bisa dibayangkan kita sendiri lah ya. Kita sendiri malas olahraga. Oke? Mau jadi orang yang rajin berolahraga setiap hari. Mudah nggak? Nah, sulit kan? Nah, sama orang diabetes juga seperti itu. Malah ditambah lagi orang diabetes badannya cenderung lemes. Nah, kita masih bisa merasa segar, energik. Ya, pasien diabetes badannya cenderung lemas. Oke, pertama, salah satu yang banyak menghantui pasien diabetes masalah psikososial adalah takut dan cemas berlebih. Macam-macam yang ditakutkan. Takut berbagai macam komplikasinya. Jelas ya, begitu orang terdiagnosa diabetes langsung terbayang kaki yang busuk. Begitu orang terdiagnosa diabetes langsung terbayang stroke dan macam-macam. Nah, gitu ya. Ada juga yang takutnya itu terhadap suntikan. Nah, ini contoh ya, ini hasil tesis saya waktu S2 kemarin ya. Takut terhadap jarum. Nah, itu juga banyak. Sehingga akhirnya insulinnya mangkrak, nggak dipakai. Mau cek glukometer, takut. Nah, nggak pernah cek lagi. Gitu ya. Atau takut terhadap apa? Hipoglikemi. Ternyata pengalaman hipoglikemi ini menjadi satu trauma ya bagi banyak pasien Bapak Ibu ya. Jadi orang hipo, terutama yang hipo sedang sampai berat, itu kan orang kayak mau mati ya. Jadi badannya dingin, lemes, mau bergerak nggak bisa, mau teriak minta tolong, suara nggak keluar. Nah kan gitu ya, itu kan menakutkan, sama rasanya kayak sedang menunggu ajal menjemput. Nah itu bagi banyak pasien ini menjadi satu trauma yang kalau bisa sebisa mungkin itu nggak terulang. Gitu loh ya. Akhirnya dia punya prinsip apa? Daripada hipo lebih baik hiper. Nah ini akhirnya kompensasinya. Hiperglikemi masih mending Pak, nggak serem, nggak kayak orang mau mati, masih hidup lah. Nah, jadi mending lah gula darah saya 300 itu wis nggak apa-apa. Nah, akhirnya pasien begitu ya, itu impact-nya. Next adalah yang kedua, kesulitan dengan menyesuaikan perilaku atau pola hidup. Nah ini ya, memodifikasi pola hidup ini sulit. Kenapa? Karena pada pasien DM tipe 2, pola hidupnya ini sudah menjadi kesukaan, kebiasaan selama bertahun-tahun. Selama 5 tahun, selama 10 tahun, pola makannya kayak gitu. Ketemu dengan Anda suruh berubah. Oke, mulai besok dirubah ya. Wah ya, Anda bisa lah. Nah, pastinya langsung optimis tidak bisa. Nah itu ya, optimis tidak bisa. Ya sulit Pak, makan sehari 3 kali. Wong kebiasaan saya itu sehari 5 kali kok, sudah 5 tahun ini. Enak. Nah, sudah. Sulit kan menyesuaikan? Sulit. Belum lagi yang lain ya, olahraga, snackingnya dikurangi, sulit. Oke, terus masalah psikososial yang lain adalah kurangnya pengetahuan, ya persepsi yang tidak tepat. Ya tadi saya sempat singgung ya, diabetes ini bisa disembuhkan. Nah, ini persepsi yang salah ya. Diabetes ini adalah kesalahan orang tua. Ini juga banyak sekali yang
menyalahkan seperti itu ya. Terus contoh lagi apa, injeksi insulin itu sakit ya, pakai jarum yang gede itu kayak kalau ambil darah. Nah, pasien banyak yang masih menyangka begitu ya, sehingga begitu dengar edukasi dari perawatnya, ini Bapak kemungkinan akan pakai insulin ya. Nah, itu langsung down. Waduh, disuntik kayak gitu sehari 4 kali. Nah, itu ya, takut. Oke, terus yang tidak kalah sering juga ini, begitu orang diresepi insulin, itu dia akan mengartikan apa? Bahwa penyakitnya ini sudah sangat berat, sudah mendekati garis finish. Nah, istilahnya gitu ya. Waduh, dapat insulin nih. Kayaknya ini sebentar lagi nih waktu saya. Nah, gitu ya. Itu contoh ya, banyak persepsi yang seperti itu. Ya, belum lagi dari lingkungannya juga begitu. Oh, itu si Pak si A itu sudah pakai insulin loh. Itu sudah berat sekali penyakitnya. Nah, sudah tergibah begitu ya. Akhirnya juga semakin menambah beban. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang kadang nggak dilihat ya. Akhirnya edukasinya cuma superficial aja ya ya sudah. Pasien sulit untuk menerapkan dan tidak tercapai perubahan perilakunya. Itu loh ya. Oke. Jadi ini penting ya Bapak Ibu ya untuk pengkajian ya. Saya banyak membahas di sini karena memang ini banyak yang selama ini nggak dianggap penting atau terlewatkan atau nggak ada waktu ya. Padahal ini adalah fondasi untuk perubahan perilaku. Oke ya, persepsi. Nah ini yang penting tadi ya, sempat saya banyak singgung ya. Terkait penyakitnya tadi ya, terus terhadap perilakunya sendiri. Nah ini dia juga perlu nih kita lihat. Oke, jadi Bapak dengan kebiasaan pola makan yang sekarang, ini menurut Bapak gimana? Eh, sudah baik nggak? Atau ada yang perlu diperbaiki? Nah, ini kita perlu kaji ya. Karena kalau pasien merasa, oh selama ini tuh saya sudah diet, gitu ya. Jadi diet saya nggak ada masalah. Nah, pasiennya bilang begitu. Nggak perlu dirubah. Nah, padahal kita tahu dietnya dia mungkin nggak pas. Nah, sehingga ini harus diperbaiki juga. Ya, kan persepsi kita kan kadang, Pak ini nasinya dikurangi ya. Oh iya sudah saya kurangi nasi saya. Biasanya 3 entong, 3 sendok, sekarang 2. Nah, tetap aja masih banyak kan kalau sendok nasinya gede apalagi. Itu contoh persepsi ya. Terus terhadap hasil yang diharapkan dari terapi ya, pasien bisa berharap apa obat-obatan akan mengatasi penyakitnya. Terus pokoknya rutin minum obat beres. Nah, ini juga harus dikoreksi ya. Terus juga pemahaman dia terhadap prosedur terapi yang sedang dijalani. Oke. Contoh yang paling banyak di masyarakat kita itu ini ya, alternatif itu masih menjadi yang utama. Lucu ya, namanya saja alternatif, kok malah jadi utama. Nah, alternatif itu kan sampingan, pengganti dari yang utama. Tapi masih banyak yang menganggap alternatif ini yang utama. Obatnya nanti aja lah, kalau pingin. Gitu ya, yang penting alternatifnya dirutinkan. Nah, ini juga satu persepsi yang kita perlu betulkan, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, terakhir dari anamnesa adalah lingkungan sosial. Oke, kenapa? Karena lingkungan sosial ini membentuk seseorang. Oke, kebiasaan, pola pikirnya terbentuk di lingkungan sosial gitu ya. Sehingga kita harus kaji betul. Oke. Nah, lingkungan sosial ini bisa menjadi faktor pendukung atau faktor penghambat dalam pola hidup yang lebih baik. Gitu ya. Kalau keluarga bisa kita kondisikan ya, keluarganya ikut nih, ikut pola makan diabetes. Nah, pasien akan merasa tersupport ya. Nah, akhirnya menjadi daya dukung yang baik gitu ya. Bagaimana menyikapi lingkungan sosial di pergaulan tempat kerja terhadap kontrol glukosa. Nah, itu kita harus edukasi ya. Gimana caranya? Kan gitu ya, biar tetap secara sosial dia itu tidak stres, secara glycemic control tercapai. Itu ya. Jadi mencakup keluarga, teman ya, teman di lingkungan dan tempat kerjanya. Oke ya, jadi kalau kita bisa mengkaji lingkungan sosial dengan detail ya, akhirnya strategi modifikasi perilakunya ini bisa enak gitu loh dijalankan pasien. Oke ya. Oke, itu tadi adalah anamnesa Bapak Ibu ya. Jadi banyak sekali poin-poin yang ternyata menjadi highlight. Layak untuk dapat dosis ekstra lah dalam pengkajian anamnesa. Penting ya? Penting.
Oke, next kita lanjut ke pemeriksaan fisik ya. Ini juga sama, tidak akan membahas pemeriksaan fisik kayak tutu saya, tapi langsung pada poin-poin krusial ya, spesifik pada pasien DM. Oke, tadi masih ingat ya, ominous octet. Nah, itu menjadi dasar ya pemeriksaan fisik kita terhadap sistem-sistem tubuh itu. Plus ini ada satu statement ya dari IDF, komplikasi kronis dari diabetes yang kita harus identifikasi. Ada 6 ya. Pertama adalah komplikasi terhadap kehamilan. Jadi maksudnya ini orang diabetes yang hamil. Nah itu ya, bukan hamil terus diabetes, bukan. Oke, terus kesehatan mulut ya, ini ternyata menjadi perhatian penting. Mata, kardiovaskuler, ginjal, dan kaki ya, terutama yang berkaitan dengan saraf dan pembuluh darah. Nah ini 6 kondisi kronis yang menurut IDF adalah prioritas. Oke. Oke, kita akan lihat satu persatu ya. Saya coba sederhanakan supaya Anda bisa mengambil poin-poin pentingnya, nanti diperdalam sendiri gitu ya. Pertama adalah ginjal ya. Ini merupakan apa? Kerusakan kapiler ginjal. Jadi terjadi perubahan struktural pada ginjal ya. Kapilernya itu ada yang rusak, ada yang menebal, terus membran glomerulusnya juga menebal, mengalami fibrosis dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya fungsi ginjal menurun bahkan hingga di bawah 10%. Nah, kalau sudah di bawah 10% ini kan sudah masuk terminal ya, kondisi terminal yang membutuhkan terapi penggantian ginjal. Retinopati ini intinya adalah kerusakan kapiler di retina. Oke ya. Jadi terjadi aneurisma, ruptur ya, atau proliferasi yang abnormal. Jadi kalau Anda lihat retinopati itu ada dua ya, proliferatif, non proliferatif ya. Terus jantung ya, kardiovaskuler yang di jantung ya, resiko serangan jantung ya meningkat signifikan pada pasien dengan diabetes yang durasinya itu sudah 5 tahun atau lebih. Oke, masalah kaki juga sering terjadi ya, baik itu yang luka maupun yang tidak ya. Jadi masalah kaki pada diabetes itu nggak selalu luka Bapak Ibu ya. Luka ini cuma ujung akhirnya. Sebelum luka ini ada banyak hal sebenarnya yang bisa dilakukan agar hal ini tidak sampai terjadi. Cuman sayangnya kaki ya begitu ya, kaki di bawah nggak begitu sering dilihat. Padahal masalah kaki ini luar biasa. Ya beban buat pasien, ya beban pembiayaan BPJS, ya beban di sistem pelayanan kesehatan ya gara-gara kaki luar biasa. Oke, terus CVA ya atau stroke ini masuk juga dalam konteks kardiovaskuler ya Bapak Ibu. Karena meskipun manifestasinya atau kerusakannya ini saraf, tapi problem yang melatar belakang itu adalah pembuluh darah, ya darah dan pembuluh darah. Oke, dikatakan bahwa insiden stroke ini lebih tinggi ya, 4 kali lipat pada pasien diabetes. Oke, dan semakin tinggi lagi pada kondisi-kondisi komorbid lain, diabetes plus obesitas, diabetes plus hipertensi, diabetes plus dislipidemia. Oke, ini adalah 5 ya bintangnya, komplikasi kronis yang kita harus kaji sejak dini, pemeriksaan fisiknya biar teridentifikasi dan terkelola sedini mungkin. Itulah intinya ya, jangan sampai telat. Saya kemarin ketemu satu pengalaman yang unik ya. Satu pengalaman yang unik di salah satu rumah sakit ya, di mana tenaga kesehatannya itu selalu mengedukasikan ketika ada satu prosedur atau satu tindakan yang tertunda gitu ya. Terus ada juga pasien menyatakan kecemasannya, itu mesti tenaga kesehatan itu menjawabnya, oh ini kondisinya masih bagus kok. Nah gitu ya. Oh enggak apa-apa, ini ginjalnya masih bagus. Oh ini enggak apa-apa, tenang aja, ininya masih bagus. Nah begitu ya. Jadi kondisi yang masih bagus ini dijadikan alasan kelonggaran atau jadikan alasan untuk pasien itu tenang apa gitu. Nah ini kadang kurang tepat ya. Ya memang sih itu kabar baik, tapi di satu sisi itu akan menimbulkan kelengahan. Apakah harus tunggu tidak bagus dulu baru dia concern dengan penyakitnya? Apakah harus tunggu tidak bagus dulu baru satu terapi itu akan diinisiasi? Nah itu maksudnya.
Ya mungkin maksudnya tenaga kesehatan itu baik ya, tapi mindset antisipatif itu yang saya tekankan harus ditanamkan ke pasien dan keluarga. Oke, pemeriksaan lab saya rasa Anda sudah familiar semua ya. HbA1c ini untuk monitoring dan juga diagnosis. Tes toleransi glukosa oral ini adalah untuk diagnosis ya. Terus glukosa darah puasa, prandial ini juga diagnosis, juga untuk monitoring ya. Keton, gas darah arteri ini untuk kondisi-kondisi kegawatan ya. Terutama kalau pasien beresiko ketoasidosis ya. Bisa jadi rutin juga sih untuk pencegahannya atau untuk respon kalau kondisi gawat darurat. Oke, hitung darah lengkap ini mengindikasikan status hidrasi, kemungkinan resiko infeksi, dan lain-lain ya. Komplit hematologik parameter. Pemeriksaan lab yang lain sesuai dengan hasil temuan pemeriksaan fisik dari target organ ya. Kalau ditemukan ada luka berarti butuh ronsen tulang untuk melihat osteomyelitis misalkan ya. Atau mungkin butuh kultur untuk melihat infeksi pada lukanya. Kalau dicurigai ada mengarah ke ginjal, maka pemeriksaan yang relevan ya, ureum, kreatinin, terus urin juga dicek. Contoh seperti itu ya. Nah, ini manifestasi yang kita harus kaji ya. Ginjal, yang pertama ya manifestasi gagal ginjal yang umum. Ya. Manifestasi gagal ginjal yang umum ya. Edema, sesak nafas, sakit kepala, penurunan kesadaran gitu ya. Terus ini parameter yang penting di situ ada mikroalbuminuri ya. Terus GFR ya dan lain-lain. Saya rasa ini nggak ada yang baru lah ya. Nah, retinopati ini mungkin kita jarang terekspos ya. Kebetulan kemarin waktu saya pendidikan spesialis banyak ketemu ya kasus seperti ini di polidiabetesnya itu jadi ada khusus bagian mata untuk melihat retina. Nah, ini setiap hari kita melihat ya temuan-temuan pasien yang memang beresiko retinopati. Oke. Mikroaneurisma nampaknya kayak seperti tai lalat ya, titik-titik kecil. Oke, titik kecil ya. Kalau pendarahan dia meluas seperti ini ya, nggak berbatas jelas, bentuknya nggak jelas ya. Ini pendarahan. Terus ada lagi area iskemik. Area iskemik ini yang disebut dengan cotton wool spot ya. Spotnya putih kayak kapas, nah istilahnya. Ini mengindikasikan area-area iskemik. Ya, jadi dia ada pendarahan, ada aneurisma, ada juga iskemia di retinanya. Nah, kalau riwayat penyakit berarti kita lihat riwayat apa Bapak Ibu? Gangguan penglihatan yang muncul ya. Oke, masalah kaki ini terjadi akibat kerusakan vaskuler maupun saraf ya. Ini berkontribusi hingga 70% amputasi pada pasien ini diabetes. Oke. Nah, kondisi arteri ini yang perlu kita cek ya kalau kita melakukan pemeriksaan fisik pada pasien diabetes. Jadi cek nadi akral, terus cyanosis, CRT ya. Nah, kalau Anda punya alat Doppler vaskuler, kita cek juga ABPI, Ankle Brachial Pressure Index ya, untuk mengetahui keadekuatan sirkulasi di kaki. Temuan-temuan ini bisa sifatnya unilateral atau bilateral ya. Satu kaki atau kedua kaki. Oke, kita juga akan menemukan ya iskemik ya karena sumbatan arteri ini. Nyeri yang menghasilkan kematian sel dan kerusakan jaringan sehingga berujung pada ulcerasi ya. Ini yang khas kalau kita ketemu pasien dengan kerusakan pembuluh darah besar. Jadi sumbatannya pas kena arteri yang besar ya, makrovaskular, makroangiopati. Lukanya nampak kering, keras, minim eksudat, minim bau, nekrotik, hitam. Tapi kalau yang rusak itu mikrovaskuler, nah ini tampilannya kan kebalikannya ya, jaringan matinya cenderung lembek, eksudat banyak, berbau, warnanya kuning atau variasi dari kuning lah. Kuning kehijauan, kuning kehitaman, dan lain-lain, eksudat banyak. Batas luka nggak jelas ya. Dari luar kelihatan seperti ini batasnya, tapi di dalam mungkin lebih dalam lagi gitu ya. Beda dengan yang ini, kalau makro ini batasnya jelas.
Nah, ini pemeriksaan Ankle Brachial Index ya, atau yang ada yang menyebutnya ABI, ada yang ABPI ya. Intinya kita cek tekanan sistol di kaki dibandingkan dibagi ya dengan sistol di tangan. Interpretasi hasilnya seperti ini ya. Normalnya 0,9 sampai kurang dari 1,2. Kalau lebih dari 1,2 mengindikasikan ada kalsifikasi atau pengerasan pembuluh darah ya. Kalau kurang dari 0,9 sampai 0,5 ini tingkat sedang, kurang dari 0,5 adalah sumbatan yang berat, sudah kritis ya, critical limb ischemia. Ini ada video Bapak Ibu ya untuk pengukuran ABPI. Bentar, ini suaranya saya share dulu. Warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Terdengar, Baik, ya? kali ini saya akan mempraktekkan standar operasional prosedur untuk ABI. Jadi sebelum saya melakukan tindakan tersebut, saya jelaskan dulu apa pengertian ABI. ABI adalah Ankle Brachial Index. Ini sebenarnya sudah di-share komputer sound-nya. Coba share-nya lewat screen aja. Ada suatu pemeriksaan non-invasif yang tujuannya adalah untuk mengetahui permasalahan sirkulasi di Bentar ya. Kurang sedikit lagi slide-nya. Harap bertahan. Yang mulai merasa hipoglikemi, segera dapatkan tambahan inti glukosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kali ini saya akan mempraktekkan standar operasional prosedur untuk ABI. Jadi sebelum saya melakukan tindakan tersebut, saya jelaskan dulu apa pengertian ABI. ABI adalah Ankle Brachial Index, ada suatu pemeriksaan non-invasif yang tujuannya adalah untuk mengetahui permasalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, neuropati. Nah, ini yang harus kita kaji juga ya, komplikasi pada pasien diabetes. Ini adalah kerusakan saraf ya. Ada kerusakan, ada juga kematian ya. Jadi kerusakan yang berat akhirnya rusak permanen juga bisa, neuropati. Ini terjadi melalui 3 mekanisme ya, hiperaktivasi jalur metabolisme poliol. Jadi ini karena glukosa yang dimetabolisme oleh tubuh ini berlebihan, akhirnya sisanya ini masuk dalam metabolisme poliol, di luar jalur metabolisme karbohidrat yang normal. Oke, terus akumulasi dari AGE ya, accumulated advanced glycation end product, ini juga toksik terhadap saraf, dan terakhir adalah peningkatan radikal bebas dalam tubuhnya pasien diabetes. Oke ya. Di neuropati ada 3 macam Bapak Ibu, nah, sensorik, motorik, dan autonomik. Kalau sensorik berarti kita harus cek nyerinya, apakah nyeri atau malah justru tidak terasa sama sekali ya. Kita cek menggunakan alat monofilamen. Oke, terus untuk motorik ini adalah ketidakseimbangan kontraksi otot. Karena impuls saraf ke ototnya terhambat, akhirnya ada bagian otot yang kontraksi terus, ada yang relaksasi terus. Menghasilkan tarikan abnormal ya, sehingga muncul deformitas seperti ini. Ini bisa lihat telapaknya tertarik ke atas ya. Jadi tonjolannya ada di sini sama di sini. Kalau ini tonjolan di sini ya, ini bentuk-bentuk jari kaki. Claw to, hammer to, mallet to atau hammer to di sini ya. Ada yang terakhir ini curly. Nah, ini kalau pakai sepatu yang ketat ini bahaya sekali nih ya, akan resiko lecet. Oke, terakhir adalah neuropati autonomik, ini berkaitan dengan
kelembapan kulit, terus keasaman kulit ya. Kulit itu pH-nya cenderung rendah, 4,5 sampai 6 ya. Nah, pada pasien diabetes dengan neuropati autonomik ini terjadi disfungsi ya. Jadi kulitnya serosis, kering, bersisik, keras, mudah luka ya. Kalus juga mudah sekali timbul, dan ini di bawah kalus ini seringkali jaringannya rusak ya. Sama fisura atau keretakan ya, pecahan kulit ini juga bisa menimbulkan nyeri dan pembengkakan. Istilahnya apa, neuritis ya, akibat fisura itu peradangan saraf. Terus masalah kuku, nah Anda juga mesti lihat dengan seksama ya, ini bisa jadi awal mula ulkus juga. Ingrowing nail, kukunya melengkung, tumbuhnya ke dalam. Nah ini kalau seperti ini sudah terlambat ya. Seperti ini tuh idealnya dicopot saja ini kukunya, biar nggak terjadi luka dan membusuk ini nanti. Terus infeksi juga sering terjadi, karena tadi keasaman yang berkurang ya, infeksi, kandisiasis. Terus brittle nail ini efek dari infeksi jamur berkepanjangan. Kukunya tebal, bentuknya nggak karuan. Nggak bisa ini dipotong pakai gunting kuku biasa. Nah, jadi kita harus siapkan nih, kalau memang concernnya di diabetes dan perkakian ya, set pedicure. Di RSSA itu ada tuh poli kaki, nggak tahu sekarang aktif apa enggak ya di era pandemi ya. Dulu itu saya sempat diminta sama grupnya Prof. Joko, Dr. Uli Endokrin itu ya, untuk aktif terlibat pelayanan di situ sambil apa ya istilahnya sharing pengalaman dengan teman-teman perawat di RSSA. Jadi saya bertugas di situ. Cuman kayaknya model seperti ini nih belum pernah ada, jadi rumah sakit juga bingung ya. Yang banyak itu kan PPDS ya, dokter lah ya, dokter FK yang dipekerjakan di RSSA, jadi DPJP, itu sudah banyak. Tapi kalau perawat belum pernah ada, jadi sistemnya agak sulit waktu itu, akhirnya nggak jadi. Oke, nah dari pemeriksaan kaki ini Bapak Ibu harapannya kita bisa mengklasifikasikan resiko kaki pasien. Ini saya ambil klasifikasinya dari New Zealand ya, nanti di slide daftar pustaka Anda bisa lihat New Zealand Society for Diabetes Study. Itu bagus sekali, jadi dia mengklasifikasikan resiko kaki pasien itu menjadi rendah, sedang, tinggi, dan ulcerasi aktif. Oke, dia disebut resiko rendah kalau semuanya normal. Jadi kalau semua normal itu bukan tanpa resiko. Kalau dia pasien diabetes, masuk risiko rendah. Risiko sedang itu ada satu abnormalitas, ya, antara sensorik, nadi, atau deformitas, salah satunya. Oke, dia disebut risiko tinggi kalau ditemukan 2 abnormalitas dari 3 ini ya, atau lebih, atau riwayat ulkus sebelumnya. Nah, jadi kalau dulu pernah gangren, sembuh, nah itu risiko tinggi. Atau dulu pernah ada riwayat amputasi kaki, nah ini otomatis risiko tinggi. Itu ya, yang terakhir adalah ulcerasi aktif saat ini ada luka. Nah, masing-masing ini Bapak Ibu punya manajemen plan sendiri-sendiri ya di publikasinya New Zealand Society itu, dan itu sangat baik sekali saya rasa kalau diterapkan di sini. Ya, di sini pun juga belum ada ya. Jadi ini bisa menjadi satu kebaruan bagi Bapak Ibu sekalian yang di pelayanan ya, terutama yang kerjanya di poliendokrin, ada dokumentasi status kaki pasien, sehingga intervensinya akan sesuai, akhirnya pasien tercegah ya, jangan sampai ulkus. Oke, pencegahan adalah intervensi terbaik ya, jadi terutama untuk masalah kaki. Ini beberapa panduan ya, bagaimana melakukan pemeriksaan kaki, terus perawatan kaki. Silakan dibaca, nanti kita bahas di sesi diskusi ya. Tapi kan kita ini pengkajian ya, jadi ini tambahan aja ya, bagaimana pencegahan. Prevention is the best intervention. Oke, sehingga dari sini kesimpulan yang dapat kita ambil adalah pada pasien diabetes ya, pengkajiannya harus komprehensif. Oke, jangan cuma fisik aja, tapi psikososial ya, bagi seorang magister saya rasa ini tambahannya ya, Anda harus jadi master di sini. Dikaji dan benar-benar diintervensi. Itu ya. Oleh karenanya skill set perangkat skill kita harus komplit ya, pemeriksaan fisik jago, anamnesa juga jago ya. Terus bagaimana meramunya menjadi rencana perawatan. Nah, itu ya. Kalau Anda seorang tim leader, bagaimana Anda membagi tugas ini ke dalam tim.
Oke. Terus penanganannya harus integratif ya, jangan sampai parsial atau terfragmentasi ya, hanya dokternya saja yang ditemui gitu ya. Nggak sempat edukasi, nah itu sudah bagus. Oke, terakhir semangat. Ya, diperlukan untuk mencapai kesuksesan dan hasil terbaik. Terima kasih atas perhatiannya. Kita nanti banyak perdalam di sesi diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.